Kalau Anda sudah teredukasi, maka Anda harus edukasi customer-mu. Itu pilihan yang pertama. Kalau Anda sudah melakukan edukasi kepada customer-customer-mu dalam sekian lama, 5 tahun katakanlah, database-mu semua teredukasi, Anda akan menghadapi kenikmatan di dalam bisnis ini. Kenapa? Karena orang akan datang untuk konsultasi dengan Anda. Dan Anda bukan sales lagi, bukan marketing lagi, Anda seorang konsultan. Ya, bedanya apa Pak? Bedanya kalau sales dan marketing masih cari prospek. Konsultan dicari sama prospek. Oke. Yuk kita bicara poin yang pertama. Market dan tren. Semua penjual butuh edukasi tentang market. Paling dikit dia butuhnya edukasi tentang harga pasar. Ya kan? Semua agent harus fasih bicara tentang harga pasar. Fasih bicara tren yang ada di dalam market. Ya, tren itu apa Pak? Tren itu supply and demand. Ya, toh. Tren itu day on market, berapa lama properti di dalam market itu akan terjual. Tren itu bicara ya, properti-properti yang overpriced. Tren itu bicara perkembangan terbaru di daerah itu yang menguntungkan properti-properti di daerah itu. Misalnya ada rencana jalan tol, nanti ada gerbang tol, dan lain-lain. Fasih bicara tentang properti. Kalau Anda mau jadi agen properti, tidak tertarik lihat pameran properti, ada proyek-proyek properti di daerah target marketmu, di sekitar target marketmu, Anda tidak tertarik lihat pameran properti, itu aneh banget. Ya kan? Orang properti kok nggak tertarik untuk lihat pameran properti. Ya. Lebih lagi, ya, yang harus lebih detail, Anda tidak tertarik lihat pameran apa itu bahan bangunan, oh Anda nggak cinta properti itu namanya. Kalau Anda nggak cinta tidak cinta bisnismu, bagaimana bisnis bisa cinta sama kamu? Ya kan? Anda nggak ngerti bahan bangunan, ya, nggak mau lihat pameran bahan bangunan. Oke, market and trend. Next, poin kedua. Ya, bisa nggak edukasi tentang pricing strategi? Kalau customer minta harga yang mahal, jauh dari market price, Anda bicara nggak tentang pricing strategi? Bahwa harga yang mahal itu bisa mengakibatkan 2 tahun nggak laku-laku loh Pak. Loh kok bisa? Nah ini ada buktinya ini. Saya punya listing yang lain, harganya overpriced, sudah 3 tahun nggak laku-laku, ya, rumahnya rusak, terus bangunannya hancur, terus jadi isu kadaluarsa, ada setane, ya kan? Terus pembelinya datang, diganggu setan, dijegal kakinya, jatuh. Ya. Itu kejadian-kejadian mistis Pak Yafet. Duh, ya kalau Anda bisa punya pengalaman seperti itu, kenapa nggak diceritain? Itu bagian dari pricing strategi supaya penjual juga punya bicara opportunity cost. Wah, itu lebih canggih lagi agent bisa bicara opportunity cost. Ya kan? Tuh, apa itu Pak Yafet? Nah, itu nanti aja dah. Nanti rumit-rumit Anda pusing. Ya, next, nomor 3. Poin 3. Yes, jaminan terjual. Ya. Sering ada isu dari marketing, kalau minta eksklusif itu Pak, ya, penjual komplain atau nyodok. Gitu kan. Emang lu berani jamin rumah gua terjual kalau gua kasih lu 3 bulan eksklusif? Wah, ini tantangan kan? Iya, tapi harus dilihat dengan perspektif yang benar dong. Kita ini agen properti, bukan investor. Justru kalau dia ketemu investor, dia akan ditekan harganya. Kalau dia bicara sama kita memberikan harga market. Ya kan? Kalau jaminan terjual, artinya apa? Ya jualanlah ke investor. Kalau suruh saya listing dengan harga diskon, ya saya jamin terjual. Bisa nggak jamin terjual, Pak? Ya. Bisa kalau Anda menguasai market. Jamin berapa lama, Pak? Ya tergantung lokasi, tergantung jenis properti, tergantung marketnya. Ya, market saat itu. Ya, kita nggak bicara ini. Ini cuma sebuah wawasan aja supaya Anda tahu. Karena saya pernah lakukan program ini. Ya, saya janji kepada customer, saya buat spanduk, billboard. Ya. Kalau saya tidak sanggup menjual, kalau era tidak sanggup menjual,
era akan membelinya. Ya, itu namanya apa? Selling guarantee, garansi terjual. Sold guarantee, gitu kan? Ya, tapi tentu ada, itu kan bahasa iklan ya. Saya kan marketing, ya saya pakai bahasa iklan dong. Next, yang keempat, commission standar. Yuk kita punya kemampuan mengedukasi customer kita tentang komisi standar, ya kan? Kenapa harus komisi standar? Apa untungnya dia? Begitu. Ya. Next, 5. Poin kelima, legal. Pastilah berbicara tentang legal. Kemarin ada masuk pertanyaan di Instagram saya tentang waris, ya kan? Tentang waris. Saya bilang sama dia, kalau mau konsultasi, ya lewat telepon. Ya. Tapi kalau yang terbaik, ya jangan telepon saya menuju Jakarta. Ya, cari aja kantor notaris terdekat toh. Ya, di Surabaya aja kantor notarisnya 400 lebih. Ya, kalau Jakarta ya 1000 lebih. Ya, cari aja yang terdekat untuk konsultasi. Tapi kalau saya sudah berhadapan dengan penjual, mana bisa saya bicara begitu? Pak, kalau bicara legal itu konsultasi sama notaris, Pak. Waduh, Anda kelihatannya nggak profesional banget, gitu kan? Mau bicara penjual, mau bicara tentang legal, ya saya harus layani. Oke, ya tentu ada batasan, ya. Tapi pada dasarnya secara umum kita sudah menguasai. Next, yang keenam, ya property and tax. Ya, ini menarik sekali property and tax. Ya. Bagaimana kalau customer Anda begitu paham, ya? Setelah transaksi nanti saya mesti bayar pajak berapa Pak Yafet PPh-nya? Pembeli bayar PPh TP berapa Pak Yafet? Patokannya PPh apa Pak Yafet? NJOP? Karena sekarang di kota-kota besar saya rasa pemerintah daerahnya, pemerintah kotanya sudah tahu bahwa pajak PPh-TB adalah sumber PAD yang potensial. Sehingga dia melakukan namanya validasi atau verifikasi untuk standarnya. NJOP nggak bisa dong dipakai karena NJOP kemurahan, gitu kan? Kalau NJOP dinaikin cepat-cepat sesuai harga pasar, nanti yang protes adalah pensiunan. Padahal pensiunan notabene kebanyakan pegawai pensiunan pegawai negeri dan TNI dan polisi. Nanti protes semua itu, bayar PBB-nya kemahalan. Nah, jadi NJOP nggak bisa disesuaikan. Bisa nggak kita bicara memberi konsultasi tentang property and tax? Ya, kenapa harus bayar pajak patokannya harga transaksi aja deh? Why? Apa keuntungannya bagi penjual membayar pajak sesuai harga transaksi? PPh-nya dihitung dari harga transaksi. Apa keuntungannya membeli PPh-nya sesuai harga transaksi? Apa masalahnya kalau luasan bangunannya tidak sesuai di dalam PBB? Yes. Next. Yes, perizinan. Wah, ini poin penting. Banyak marketing yang tidak paham tentang IMB dengan detail. Kalau nggak ada IMB gimana? Kalau IMB-nya hilang bagaimana? Ya kan? Kalau dalam proses bagaimana? Apa KPR-nya bisa dapat dan lain-lain. Ya, apalagi perizinan untuk apartemen. Kalau ada apartemen, proyek apartemen, ikut dong produk knowledge-nya. Sehingga Anda bisa bicara mendengar tentang perizinan dari sebuah apartemen. Oke. Koefisien dasar bangunan, apa itu? Ya kan? Ngerti nggak Anda? Bisa nggak ngasih konsultasi? Bisa nggak ngasih edukasi? Walaupun belum sampai konsultasi. Kalau Anda mampu mencapai itu, saya yakin Anda tidak akan disepelekan. Anda profesional, dan Anda memasarkan otoritas Anda secara intensif, ya, dan Anda terus mengedukasi marketmu, dan memberi konsultasi. Artinya Anda siap memberi jawaban kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, itu poin yang saya bisa sampaikan.